wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alvan selaku MC dalam acara debat kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk menghadiri salah satu rangkaian kegiatan, yaitu debat bertema PTM dan PJJ di Sekolah Man 1 Sukabumi. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, karena berkat perjuangan beliau tetap kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini, insya Allah ridhoi. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para peserta seminar sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini mengenai PTM dan PJJ di Man 1 Sukabumi. Saya Chelsea Setiawati selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat kali ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu afirmasi dan oposisi. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan. Para peserta debat yang berbahagia dalam mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka acara debat antara tim afirmasi dan tim oposisi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilakan masing-masing tim menyampaikan perkenalan, mulai dari tim afirmasi. Saya paling muda dari tim afirmasi dari saya. Saya Rambang Muhammad dari tim afirmasi. Selanjutnya tim oposisi. Saya Nasya Feladisian dari tim oposisi dan penjelasan saya. Saya sebenarnya muda dari tim. Selanjutnya pembicara tim afirmasi saya persilakan menyampaikan argumen selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pihak yang afirmasi yang menyetujui keputusan pemerintah mengenai penerapan pembelajaran tatap muka. Tatap muka di sekolah beranggapan bahwa hal tersebut dinilai sangat baik. Adanya penerapan pembelajaran tatap muka dirasa mampu membuat siswa-siswa belajar secara optimal. Tentu dengan diawasi langsung oleh guru pembimbing atau pelajarannya. Hanya belajar di rumah cenderung membuat siswa yang menjadi lebih malas dan sering bermain ponsel. Dengan diadakan lagi pembelajaran tatap muka, kami yakin bahwa mengembalikan efektivitas kegiatan belajar mengajar, tentunya dengan pengawasan guru. Itu adalah dasar untuk mengenai pendapat pembelajaran tatap muka menurut saya ini adalah pendapat menurut saya. Perhimpunan Pendidikan dan Guru merilis hasil survei nasional atas pendapat terhadap penerapan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru dari Juli 2021 sebanyak 43,9% orang tua setuju pembelajaran PTM, sedangkan 32,2% menyatakan ragu-ragu dan 23,9% lainnya tidak setuju. Dari orang tua yang menyatakan setuju PTM, alasan terbanyak ialah anak bosan atau jauh di rumah. 41,3% orang tua menyampaikan hal berikut, dan alasan berikutnya anak hanya bermain game di rumah. Orang tua menyampaikan hal tersebut dalam 24,7%. Sinyal internet susah sekali di daerahnya. Orang tua menyampaikan hal tersebut dalam 21,2%. Orang tua tidak memiliki kompetensi untuk pengajaran di rumah. 9,3% orang tua membicarakan hal tersebut, dan lainnya 3,5%. Alasan lain yang disampaikan orang tua kenapa mereka setuju pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran 2021 adalah selama PJJ guru hanya memberikan tugas saja. Ujar Koordinator Nasional Teknologi Satriwan Salim dalam rilis survei dari Ahad 11. Selanjutnya pembicara oposisi saya persilakan menyampaikan argumen selanjutnya. Adanya kerumunan menyebabkan virus meluas. Demi menjaga yang meluas virus, kita sementara untuk menjaga diri di rumah saja dan menjauhkan dari kerumunan. Dengan begitu jauh lebih baik dan aman. Jika kita belajar di rumah dan memanfaatkan situs-situs pembelajaran yang ada di internet, adanya tatap muka bisa jadi virus akan menyebar dan dikarenakan kerumunan interaksi. Sementara waktu agar lebih membaik dan hilangnya virus COVID-19 ditambah Omikron yang sangat ini mudah menyebar atau menularnya. Yang dialami Omikron adalah badan terasa lemas dan sakit, tenggorokan sesak. Kita telah belajar bahwa kita meremehkan virus ini. Walaupun Omikron tidak gejala sangat parah, banyaknya kasus akan dapat sekali lagi. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak aman dan batas mobilitas, lakukan fasilitas, itu saja belum cukup. Saya pada dari tim afirmasi menyampaikan bagi
indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka. Pertama, tuntaskan vaksinasi guru, tenaga pendidikan dan siswa. Kedua, sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka yang berisi 11 item yang dianjurkan oleh asesmen kelayakan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Ketiga, pemetaan Pemda terkait sebaran COVID-19 di daerah termasuk angka positivity rate harus di bawah 2% sesuai rekomendasi WHO. Keempat, izin dari orang tua siswa yang bersifat personal bukan perwakilan organisasi atau sekolah. Menurut saya itu pendapat saya. Dan kenapa kalau misalkan sudah memenuhi vaksinasi dan peraturan lainnya, kenapa tidak setuju menjalankan pembelajaran tatap muka? Jadi saya dari tim oposisi ingin menyampaikan pendapat saya. Tetapi saat pembelajaran tatap muka juga sering ada siswa yang seperti tidak memenuhi progres, kayak tidak pakai masker, berkerumun, dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya akan mengulangi pendapat saya karena pihak lain mungkin kurang mencermati. Bagi P2G, minimal ada 4 indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka. Tuntasnya vaksinasi guru, tenaga pendidikan dan siswa. Kedua, sekolah sudah memiliki semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka yang berisi 11 item yang dilakukan oleh asesmen kelayakan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Ketiga, pemetaan Pemda terkait sebaran COVID-19 di daerah termasuk angka positivity rate harus di bawah 5% sesuai rekomendasi WHO. Keempat, izin dari orang tua siswa yang bersifat personal bukan perwakilan organisasi komite sekolah. Sedangkan daerah yang berada di zona hijau dan memiliki banyak kendala pembelajaran jarak jauh atau online seperti akses internet, listrik, dan kepemilikan gawai, maka direkomendasikan melaksanakan PTM. Pelaksanaannya tentu harus memiliki syarat sesuai dengan panduan PTM yang dibuat Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Ini menyangka? Menurut saya, tapi itu saja tidak cukup karena banyak orang-orang yang di luar sana yang meremehkan virus ini. Apalagi sekarang ditambah virus Omicron yang menyebarnya itu sangat cepat dibanding COVID-19. Jadi alangkah baiknya kita cukup di rumah saja untuk belajar. Kita harus memanfaatkan situs-situs yang ada dulu di dalam internet. Apa baiknya alangkah baiknya kita untuk menjaga diri dulu di rumah dan sabar dulu akan tatap muka seperti layaknya seperti biasa. Tetapi jika pembelajaran jarak jauh terus dilakukan, maka anak-anak yang di rumah tidak semua memiliki sifat jujur dan tidak mungkin semuanya dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Ini menyangka? Mohon maaf, saya belum selesai berbicara. Karena pembelajaran jarak jauh membuat anak yang kecanduan gadget atau memberikan efek kepada mata, yaitu kerusakan mata. Ini menyangka? Apabila kita sabar dulu dan berdoa tawakal kepada Allah, alangkah baiknya kenapa kita tidak berpikir panjang, akan kita sabar, tapi kesabaran kita nggak akan seperti sia-sia gitu. Kita mikirnya harus positive vibes gitu, jangan kayak pendek pikirannya, mohon maaf ya. Maksud saya pendek pikirannya itu kayak bakal terus-terusan belajar di rumah itu nggak akan bakal terus-terusan. Menambahkan pendapat saya sudah berbicara tadi PTM karena saya setuju melaksanakan PTM karena sudah melakukan vaksinasi dan menurut saya kita harus selalu positive thinking kepada diri kita sendiri dan mencoba agar tidak negative thinking karena melakukan pembelajaran tatap muka akan tertular virus penyakit. Ini kenapa? Jadi kan tadi kita sudah bilang kalau masih ada yang tidak taat mematuhi protokol kesehatan. Dan kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, kapan kabarnya akan selesai? Gimana enggak? Hanya belajar dari rumah, dari membuat sesuatu jadi lebih banyak dari Indonesia. Dan pembelajaran dari rumah juga tidak efektif karena banyak siswa yang harus menjelaskan dari pembelajaran. Ini menyangka, kenapa kita nggak sabar dulu dengan keadaan dunia kayak gini? Masa kita harus memaksakan itu berkerumun sementara virus-virus yang akan datang itu dari berkerumun kita, virus-virus yang akan menyebar secara luas. Alangkah baiknya kenapa kita nggak bersabar dulu dengan keadaan ini? Saya menambahkan, bukannya
kita tidak bersabar, tetapi kita harus mencoba ikhtiar dengan pembelajaran tatap muka walaupun hanya dalam beberapa masa. Izin menyangka, jika misalkan kita dipaksakan untuk tatap muka sementara keadaannya lagi sakit, maksudnya apa gitu? Maksudnya kedepannya apa? Maksudnya gimana sih? Izin menambahkan, bukannya kita memaksakan, tapi ikhtiar itu perlu. Dalam ikhtiar kita juga harus berdoa agar tetap diberi kesehatan, dan juga kita harus menjaga kesehatan dalam memenuhi protokol kesehatan 5M. Ingin menyangka, dalam protokol 5M itu masih banyak orang-orang yang tadi saya bicarakan, masih banyak orang-orang yang gimana ya, yang kayak gak patuh oleh pemerintah, aturan pemerintah yaitu 5M itu. Masih banyak orang-orang yang sangat menyepelekan protokol itu. Jika ada orang seperti itu, menurut saya harus diberi denda atau mungkin harus diisolasi mandiri agar tidak menyebabkan penyebaran virus. Izin menambahkan, lagi pula kita sudah divaksin 80% siswa penuh. Pembelajaran di sekolah memang sangat dibutuhkan agar lebih efektif dan mengajarkan banyak nilai yang bagus. Izin menyangka, dalam vaksinasi dalam proses itu belum terjamin kita akan terjaga dari virus itu. Kenapa kita gak sabar dulu gitu di rumah, diam dulu gitu di rumah, dan kita juga kan bisa memanfaatkan situasi itu. Dengan internet kita bisa mempunyai informasi yang lebih dalam pembelajaran, tetapi belum tentu semua, bukannya saya overthinking atau negative thinking, tetapi belum tentu semua siswa mempunyai sikap jujur dalam mengerjakan soal. Contohnya seperti apa soal? Bisa menambahkan lagi, jika seorang siswa tidak jujur dalam mengerjakan soal, maka siswa yang jujur dalam mengerjakan soal akan menjadi tinggi nilainya, kalau yang tidak jujur mendapat nilai yang lebih besar. Izin menyangka, kalau kejujuran itu kan diri kita sendiri ya, diri masing-masing itu yang jujur. Maksudnya dikarenakan lagi ada COVID-19 dan ditambah lagi ada penyakit Omikron yang melebarnya sangat tinggi gitu ya, daya parahnya itu sangat tinggi. Kenapa kita agak maksudnya sabar dulu dalam kondisi kayak gini gitu, jangan kayak memaksakan kehendak. Apa itu memaksakan kehendak? Seperti harusnya itu jangan berkerumun, kita sekolah PTM itu masih berkerumun, dan jikalau ada prokes gitu, itu nggak akan semaksimal mungkin 100% mereka menjaga prokes tersebut. Saya ingin bertanya kepada Anda, jika PTM sudah melakukan vaksinasi, sudah mematuhi protokol kesehatan, bagaimana pendapat Anda selanjutnya? Izin menyangka, apakah Anda sudah yakin dengan apakah Anda sudah yakin dengan apa yang Anda bicarakan? Itu menurut pendapat saya itu adalah kelalaian seseorang yang tidak memakai atau memiliki imun tubuh dan memiliki kelalaian yang kurang peduli terhadap diri sendiri dan kurang menjalankan protokol kesehatan, dan menjalankan protokol kesehatan di awal saja. Kemudian dalam akibat tersebut timbul masalah sakit tersebut atau COVID-19. Kalau ada salah satu murid yang terkena COVID, apakah itu dalam kita semuanya? Apakah sekolah perlu mengambil resiko atau dalam pendapat Anda seperti itu? Sekolah harus bertanggung jawab di mana-mana pun. Sekolah harus bertanggung jawab terhadap muridnya. Dengan mengisolasikan murid tersebut dan mengecekkan tes COVID. Jika kalau misalnya ada satu murid yang itu, nanti itu juga ada waktu bukan hanya ke dia, tapi ke semuanya juga. Untuk pendapat Anda seperti itu, menurut saya murid tersebut harus melaksanakan isolasi, dan juga menurut saya PTM walaupun tidak 100% harus terjalan, karena dengan adanya PTM belajar lebih efektif. Ini menambahkan, dengan adanya pelajaran PDD, siswa tidak mudah memahami yang diajarkan oleh guru, dan siswa menjadi banyak jenuh karena lebih banyak di rumah. Saya ingin bertanya kepada tim Anda, jika
yang disampaikan oleh guru, karena semua siswa belum tentu dapat memahami apa yang diberikan pertanyaan oleh guru atau bagaimana. Izin menyanggah, memang ya betul, sangat-sangat betul untuk maksudnya belajar itu PTM. Tapi kenapa kita maksudnya tuh kayak ego sendiri yang dimajuin? Ya kita harus lihat dengan masyarakat sekeliling kita yang lagi di buru-burunya gitu, lagi di buru-burunya sama penyakit gitu. Kita apa masih pengen memaksain gitu buat tatap muka di sekolah, belajar dengan kerumunan, sementara vaksin itu gak menjangkau kita buat 100% bakal terjauh atau tersinggah dari virus-virus seperti itu. Dengan adanya kita misalkan PTM itu, virus-virus akan menyebar secara cepat gitu. Alangkah baiknya kita diam dulu di rumah gitu, belajar di rumah dan memanfaatkan situs-situs yang ada di internet. Kan banyak di YouTube. Itu tergantung anak siswanya, dan itu juga melatih kejujuran kita, juga melatih daya kemandirian kita. Anda barusan membicarakan melatih kejujuran. Nah, kalau misalkan suatu siswa yang tidak jujur memang dapat merubah suatu sikap yang jujur itu. Izin menyanggah, jikalau misalkan PTM nih, terus ada siswa yang COVID seorang, itu maksudnya gimana, maksudnya dampak sekolah bakal seperti apa, itu bakal menyebar ke semuanya gitu, maksudnya tuh bakal bakal menyebar dan meluas gitu. Kalau adanya yang COVID seorang, misalkan iya emang PTM dulu, misalkan ada yang gak jujur gitu, sama aja lah misalkan PTM juga. Kalau ada yang COVID, kita harus kayak gimana? Itu satu orang kan COVID itu meluas. Kalau kejujuran kan itu maksudnya tuh, kalau kejujuran ke diri kita sendiri gitu maksudnya. Apakah Anda paham dengan apa yang saya bicarakan? Paham, tetapi saya izin menyanggah. Saya sudah bilang jika seluruh siswa sudah melaksanakan vaksin dan protokol kesehatan yang benar, maka insya Allah kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah sudah menjaga tubuh kita dari penyakit. Maka menurut saya PTM walaupun tidak dilaksanakan 100% harus tidak wajib juga, tapi sesekali melaksanakan PTM agar siswa menjadi lebih belajarnya aktif. Jadi menyanggah, apakah Anda sudah berpartisipasi dan masih banyak orang yang berjuang melawan COVID? Apa Anda ingin menyepelekan dengan COVID ini? Bukannya saya menyepelekan, tetapi dalam melaksanakan vaksin kita harus juga melaksanakan protokol kesehatan. Untuk orang-orang yang tidak melakukan protokol kesehatan, ya pasti akan menyebabkan sakit tersebut. Izin menyangkal, apakah Anda yakin dengan protokol masih menjaga kesehatan dan vaksinasi? Apakah Anda yakin, berapa persenkah Anda yakin dengan vaksinasi kita bisa menjaga dan menjauhkan virus-virus tersebut? Kalau Anda yakin, kenapa masih banyak orang-orang yang terkena COVID, dan apalagi sekarang ditambah dengan Omicron yang kadar melebarnya sangat cepat? Izin menambahkan, saya sudah bilang tadi, jika semua orang sudah melakukan vaksin dan menjaga protokol kesehatan, saya di situ melakukan pembicaraan dalam yang sudah, dan juga saya hanya membahas yang sudah, bukan yang belum. Apakah Anda yakin yang sudah divaksin akan terjaga kesehatannya? Untuk itu kita harus percaya diri dan melaksanakan protokol kesehatan. Diadakan, boleh sih percaya diri, tapi gak usah terlalu percaya diri, karena kan kita harus melihat di sekeliling kita banyak masyarakat yang terkena virus. Setelah argumen yang dapat disampaikan oleh setiap tim, dipersilakan kepada pembantu untuk membacakan kesimpulan debat ini. Pembelajaran daring selama pandemi bagi sebagian besar kalangan memang bukanlah satu kebijakan yang efektif, meski sebenarnya menjadi satu-satunya kebijakan yang asli. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan pastinya pandemi ini akan usai. Solusi yang ditawarkan pun beragam, diantaranya sekolah tetap dibuka namun dengan cara pembelajaran jarak jauh, dan ini berlaku bagi semua tingkat pendidikan, baik dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Meskipun hadir banyak kendala, namun kebijakan ini setidaknya mampu memberikan ruang bagi anak untuk tetap menerima pelajaran dengan masa yang tidak penting. Di tengah ketidaknyamanan situasi dan kondisi selama masa pandemi, muncul satu permasalahan baru lagi yang mengancam generasi muda kita, yakni adanya learning loss atau kehilangan kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menghindari learning loss
saat ini adalah dengan menggelar pendidikan tatap muka, namun masih dalam jumlah ataupun dengan kondisi yang terbatas. Sekolah bisa menjalankan proses pembelajaran tatap muka, tetapi harus menjalankan beberapa macam ketentuan sesuai anjuran pemerintah, seperti menjalankan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, serta menerapkan kebiasaan hidup bersih selama berada di kelas. Dari pembelajaran dari ini, kita belajar bahwa sebenarnya pendidikan tak hanya bisa dilakukan secara tatap muka. Dengan keterbatasan jarak dan kondisi pun pendidikan masih tetap bisa digelar dan tidak mengurangi esensi dan proses konten sendiri. Peserta debat yang saya hormati, debat telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah debat ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.